Karena begini Bapak, kalau kita itu 1 juta di pusat, 3.800 di Kabupaten Lamongan, kita ini mau jadi ke berapa kali tes ya. Kalau kita 1 kali tes, formasinya kemarin kan sampai Desember 2020 sudah muncul pengajuan 245. Lah itu berapa persennya Pak? Sedangkan CPNS kemarin 2019 formasi lulus itu 308, kurang lebih seperti itu nggih, Kecamatan Lamongan. Lah kalau 245 Pak, sisa kemarin yang ikut tes nggih, itu adik-adik kita yang masih fresh-freshnya itu besok pasti ikut lagi. Dan jenengan percaya, kami semua ini sudah berlomba-lomba ikut bimbel. Apa saja bimbel diikuti, apa saja yang ada di YouTube diikuti. Betul nggih? Ya, betul. Kami punya forum yang solid dan semuanya Korcam insya Allah tidak ada yang gagap teknologi. Ya, semua yang ada di YouTube, yang ada di bimbel baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi, insya Allah semuanya sudah tahu dan ikut, ada yang gratis, ada yang bayar. Nggih. Itu semuanya sudah kita ikuti, kita bagi-bagi. Meskipun itu sebenarnya RHS, tapi kita maunya berangkat semua honorer lolos untuk P3K tahun ini. Doa kami seperti itu Bapak. Nggih, terima kasih, kami panjang dan lebar. Mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Ima. Kalau ibu-ibu yang tanya itu kudune nangis ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Lamongan, dari TK Pembina. Bu sinten? Bu Ima. Saya menyampaikan mandat dari teman-teman TK Negeri Pembina. Gini Pak, dari beberapa tahun yang CPNS, baik CPNS atau P3K tidak ada formasi dari TK. Apakah mungkin nanti selanjutnya ini formasi untuk program pengangkatan 1 juta guru P3K untuk tahun 2021 ini ada formasi TK. Nah itu yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan tahun ini akan ada formasi untuk TK karena kami semua juga ingin seperti guru-guru yang lain Pak. Dari tahun kebanyakan sudah 35 tahun guru-guru yang mengajar di TK negeri. Kemudian sudah hampir 12 tahun juga semuanya, tapi belum PNS juga. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Singkat saja Pak ya. Singkat saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami hormati, perkenalkan kami dari honorer kategori 2 dari K2. Kebetulan kami di sini tahun 2019 mengikuti tes P3K dan alhamdulillah lulus. Sampai sekarang belum menerima SK. Mudah-mudahan dalam minggu ini kami dipanggil BKD untuk menerima SK. Yang perlu kami sampaikan adalah program pengurus PGRI Kabupaten sekaligus nanti di tingkatan pusat ataupun di provinsi, bahwa ASN P3K ini kalau kita membaca di dalam aturan bahwa P3K ini sama dengan PNS. Yang membedakan adalah pensiun. Ini pemerintah. Tapi kenyataannya di dalam praktek kami kemarin dapat penjelasan dari BKD bahwa P3K ini tidak bisa berkembang. Artinya karir juga tidak ada. Padahal kalau kita ketahui
semua di lapangan, honorer yang ada di daerah ini adalah kualitasnya luar biasa. Diakui atau tidak, yang menjalankan roda proses pembelajaran yang ada di sekolahan itu hampir rata-rata adalah GTT honorer. Nah, ini kami juga kemarin sempat mengirimkan surat ke Bapak Presiden terkait antara GTT yang sudah mengabdi dan bagi guru baru. Bahasanya adalah mahasiswa yang akan ikut tes P3K atau CPNS. Kami berharap dan menyampaikan ke beliaunya agar yang didahulukan adalah guru yang sudah mengabdi. Guru yang sudah mengabdi, karena apa? Guru yang mengabdi ini walaupun tidak cerdas, tapi beliau sudah melahirkan generasi-generasi bangsa. Tapi bagi mahasiswa baru yang belum pernah mengalami jadi guru, beliau memang cerdas, tapi belum bisa implementasi dengan baik di sekolah. Sehingga kami menyampaikan agar yang terdahulu adalah guru-guru yang sudah mengabdi, honorer yang sudah mengabdi. Terkait masa kerjanya berapa nanti kami serahkan kepada daerah masing-masing. Bapak Ibu, yang terakhir, mumpung di situasi begini nanti jadi mohon untuk dijadikan program PGRI Pusat, PB, untuk mendorong yang saya sampaikan tadi agar P3K juga bisa berkembang, bisa berkarir sama seperti PNS. Ya, karena kemarin itu informasi yang diberikan BKD, yes, besok ya tetap golongan 9. Padahal Menteri Keuangan sudah mengatur golongan 1 sampai 17. Kita P3K mau tidak mau tetap golongan 9 saja, walaupun nanti S2, S3 atau S apa dan sebagainya. Jadi tidak pengaruh. Nah, ini mohon PGRI nanti diprogramkan untuk merevisi aturan-aturan yang sekiranya kami bisa berkembang seperti PNS yang lainnya. Sesuai yang disampaikan oleh pemerintah, P3K sama dengan PNS, hanya pensiun saja. Itu aja, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir, Ibu. Tadi terakhir. Terakhir bentar, Pak. Ini sudah. Sampun. Terakhir, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Mahmuda dari MTS Negeri 2 Lamongan, Denggelaga. Sebenarnya yang saya tanyakan dan permasalahan kami sama sebenarnya, Bapak. Kami GTT di sekolah negeri memang dipandang sebelah mata mungkin. Tugas kami sama, mencerdaskan anak bangsa. Semua kegiatan di madrasah atau di sekolah kita sama dengan Bapak Ibu guru PNS. Tetapi hak kita yang berbeda. Bahkan mungkin bagi ibu guru yang meninggalkan aktivitas di rumah menjaga putra-putrinya dengan gaji yang mungkin tidak seimbang, tetapi mereka tetap berada untuk menjalankan tugasnya mendidik anak bangsa. Bahkan dilematis, Bapak. Bagi kami ibu-ibu dilematis sekali, ya, saat kata orang Jawa gak nyucuk antara ya gaji dengan tugas kami, tetapi kami tetap berada untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Dan insya Allah semua Bapak Ibu guru GTT pasti kalau ditanya apa sih keinginannya kok menjadi guru, pasti pada akhirnya adalah ingin menjadi PNS, Bapak. Boten, ngoten dah. Ya, tujuan kita masih berada mendidik anak bangsa adalah ingin menjadi pegawai negeri sebenarnya. Tetapi kalau memang aturan saat ini untuk menjadi GTT atau honorer tidak bisa menjadi PNS, paling tidak hak kami sama dengan PNS. Itu keinginan kami. Nah, untuk nanti ada tes P3K, kami
yang GTT masa kerjanya lebih lama Bapak, mungkin kami didahulukan. Karena terus terang kami untuk bersaing dengan yang lebih muda-muda, apalagi aturannya saat ini 1 tahun masa kerja sudah bisa mengikuti tes P3K. Kami yang sudah lama bahkan mungkin ada yang sudah 30 tahun, mungkin ada yang 25 tahun, ya bisa dilogika mungkin akan tersingkir begitu saja. Jadi mohon kalau seandainya tes 1 kali kami masih belum lolos, ada tes 2 kali bahkan sampai 3 kali kami tidak lolos, nasib kita bagaimana? Mungkin bisa difikirkan oleh bapak-bapak yang berada di atas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup sudah mewakili semua. Nanti kalau ini, nah ini tantangan untuk Ketua PGRI baru Pak Adi. Ini pertanyaannya semuanya ini pesannya Pak Bupati tadi masuk semua. Bagaimana ikut serta mensejahterakan guru-guru di Lamongan. Jadi ini pertanyaan Bu Ima, ini tentang dari Laren tadi ada sekitar 3.800 non K2, yang ini juga kita berharap berapa persentasenya Pak untuk P3K ini. Kemudian yang tadi juga dari TK Pembina, ada tidaknya formasi PK. Kemudian kalaupun nanti ada tes yang P3K itu didahulukan yang masa kerjanya lebih lama. Itu mungkin ini Pak Adi yang lebih awal untuk bisa memberikan tanggapan. Kami persilakan Pak. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ketua PGRI kita. Mohon izin untuk menjawab. Terima kasih kepada bapak-bapak yang ada di depan, kemudian bapak yang lainnya. Kami ini yang terakhir kemarin di-hearing sama teman-teman GTT yang ada di DPR itu Pak. Bagaimana nasib beliaunya ini supaya bisa minimalnya disamakan. Yang lebih penting yang saya sampaikan kepada Ibu tadi menyampaikan ini. Insya Allah kami kemarin dengan teman kita yang K2 yang notabene sudah lulus tapi sampai sekarang belum keluar SK-nya. Pak Wasiran ini kepingin menanyakan sampai berapa sih kuota untuk Kabupaten Lamongan untuk K3 sehingga dengan 38 itu benar-benar bisa mengatasinya sejumlah itu. Ternyata ketika kita menyampaikan pertama kali kita itu mendapatkan kuota 325. Kemudian kita datang lagi disampaikan ada penambahan lagi 600. Kemudian ada teman-teman guru agama enggak bisa. Kita datang lagi akhirnya. Akhirnya ada formasi itu bisa. Bahkan ada 67 guru agama. Insya Allah ini kita perjuangan sama-sama dengan teman perwakilan dari K2, BKD. Insya Allah ini nanti kita semoga mendapat persetujuan dari BKN bahwa jumlah P3K ini yang kita siapkan khusus Kabupaten Lamongan ini 900. Tepuk tangan dulu dong. 900. Tapi yang perlu diketahui demikian. Biarpun 900 itu harus tes. Kalau tesnya masuk bisa memenuhi kuota 900. Tapi nanti kalau tesnya tidak ada yang masuk sama sekali, ya 900 itu kosong. Kemudian yang lebih perlu diperhatikan, ternyata teman-teman yang sudah mengabdi lama puluhan tahun, sekian tahun, maunya itu disandingkan sama dengan teman-teman yang lulusan baru. Nah di sini munculnya tantangan kita sebagai pengurus baru. Hari inilah kita membuat seminar nasional ini tujuannya. Tantangan kita bersama teman-teman pengurus, bersama Pak Dr. Nggobu dengan Pak Deddy Nurdiawan dan Pak Ketua PGRI. Harapan kita pada hari ini tuh kita mau menciptakan model apa? Kita melaksanakan bimbingan secara virtual Zoom meeting. Gotong royong bersama-sama. Maksud kami gini,
program PBRI yang akan datang ini sebenarnya tidak dipungut biaya. Jenengan diajak latihan cara mengerjakan soal CPNS dan P3K. Kalau jenengan tidur saja, berarti tidak ikut latihan. Kalau jenengan mau ikut latihan, harapan kami sebagai pengurus baru, teman-teman pengurus baru yang lainnya, piye carane 1 juta P3K itu 900 kuota itu milik Lamongan. Itu. Tapi dengan catatan, ketika program itu dilaksanakan, jenengan harus ikut. Sebab di situ jenengan dilatih cara mengerjakan soal-soal CPNS dan lain sebagainya. Kalau sampai niatan gitu pun kita masih gagal, ya kita cari program yang lain. Sebab itu tidak sekali dua kali, berkali-kali. Yang penting satu, saya kepingin sekali yang namanya GTTK 2 dan non K2, non kategori itu terurai di Kabupaten Lamongan. Yang penting itu. Piye carane iso jembatan. Saya motivasi saya cuma satu. Kamu ditunjuk sebagai ketua PGRI, apa yang bisa kamu perbuat untuk teman-teman GTT dan PTT? Itu aja yang penting. Makanya pada hari ini kita mengadakan seminar nasional. Dari hasil seminar nasional ini nanti teman-teman akan melaksanakan bimbingan teknis secara virtual, cara-cara mengerjakan soal CPNS maupun soal-soal P3K. Itu nanti cocok keluar dan tidaknya, itu enggak tahu. Yang penting latihan itu perlu. Tujuannya satu, saya kepingin kepada teman-teman yang sudah menjadi guru yang lama, mentalnya ini disiapkan. Selain itu pengetahuannya dipadakno karo sing anyar, mohon maaf. Kalau jenengan yang lama disandingkan dengan yang baru, saya khawatir jenengan itu terlontar jauh. Tapi bagi saya, jangan memperhatikan guru kita yang lama. Di situ pun saya doakan kemampuan tetap sama selama jenengan mengikuti bimbingan yang ada. Harapan saya cuma gitu. Saya senantiasa berdoa sama Pak tadi itu, doanya macam apa tadi itu. Semoga 900 itu benar-benar terisi betul-betul guru GTT yang ada di Kabupaten Lamongan. Itu. Dan mari kita berdoa sama-sama. Sampai kemarin mulai 325. Kita datang lagi menjadi 600. Guru agama tidak boleh datang lagi menjadi tambah 67. Akhirnya terakhir diusulkan menjadi 900. Itu yang saya maksudkan. Itu Bapak sekalian yang menjadikan perhatian kita. Kemudian mohon maaf Pak, senyampang ada pengurus besar PGRI. Sebenarnya ada sesuatu yang membedakan antara di Kemenak dengan di Dinas Pendidikan, khususnya GTT. Rata-rata teman-teman yang mengajar di Kemenak itu bisa mendapatkan sertifikasi. Tapi teman-teman guru kita yang ada mengajar di Dinas Pendidikan tidak dapat mendapatkan sertifikasi. Hal ini yang menjadikan perhatian kita itu demikian. Rata-rata lembaga pendidikan yang dimiliki Kemenak itu kan swasta, milik yayasan. Nah, kalau melihat kita permennya, bahwa sertifikasi itu hanya diperbolehkan untuk guru tetap. Kalau sekolah yayasan ya otomatis guru tetap yayasan. Tapi kalau sudah sekolah negeri yang namanya guru tetap ya PNS itu. Itu yang dimaksudkan. Harapan kami gini, mohon dengan sangat di Kemenak bisa diusulkan itu, kalau bisa di Dinas Pendidikan juga bisa diusulkan itu. Senyampang ada PB PGRI hadir di tengah-tengah kita. Itu harapan kami. Yang penting satu, mulai sekarang saya bersama teman-teman GTT dan PTT yang ada di Kabupaten Lamongan. Itu yang penting itu. Semoga kita sama-sama berjuang, bagaimanapun juga nasib kita. Yang penting satu, jangan kendor. Perbuatan mulia jenengan adalah mendidik anak bangsa. Kalau jenengan kendor karena materi, eman-emani surga akan lari dari jenengan. Tetap laksanakan, biarpun jenengan dalam kondisi itu, tapi surga di depan jenengan semuanya. Saya yakin apa yang jenengan perbuat dengan tulus ikhlas, saya yakin suatu ketika akan nyantol PNS pada jenengan semuanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Di, tepuk tangan untuk Ketua PGRI kita.
Monggo Pak Dar diberi tanggapan beberapa pertanyaan tadi sekaligus closing statement untuk kita bersama. Oke, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi sudah betul. Mari kita berusaha bersama-sama untuk bisa mencapai tujuan P3K secara keseluruhan untuk Lamongan 900 total itu dimiliki Lamongan. Sukses. Tuh. Kemudian berkaitan dengan yang di Kemenak dan Dinas Pendidikan, ini PGRI Jawa Timur, PP sudah berusaha. Karena kalau yayasan, guru tetapnya jelas dapat sertifikasi karena guru tetap. Sedangkan kalau di negeri, ITT di sekolah negeri itu harus mendapat SK dari Bupati Wali Kota, baru bisa ikut sertifikasi. Tapi kena peraturan PP 48 2005, itu problematik kita. Kemudian usulan P3K itu berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang diusulkan oleh masing-masing kabupaten kota. Itu yang nanti akan diikuti oleh Bapak Ibu yang akan tes ke P3K. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu, pertemuan hari ini bahwa untuk mencapai keberhasilan dan sukses itu kita semua perlu duit. Tanpa duit tidak sukses kita. Doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dedi, ini yang berkaitan dengan harapan kita bersama nanti bisa mendampingi Bapak Ibu guru untuk kegiatan P3K. Kami silakan Pak. Ya, saya rasa tadi sudah terwakili closing statement dari Darmaji. Saya mungkin hanya ingin menyampaikan terima kasih karena apa yang disampaikan oleh teman-teman semua membuat saya merenung dan berpikir. Mudah-mudahan kita bisa melakukan aksi nyata setelah ini, tindak lanjut yang konkret bersama dengan PGRI dan tentu saja kita semuanya. Terima kasih, cukup dari saya. Monggo Pak Joko. Bapak-bapak dan Ibu semuanya masuk dalam pikiran saya akan berjuang dan didoakan saya punya kesehatan agar keinginan kita bisa tercapai. Terima kasih Mas Dedi, putra Bupati, rasa Bupati, jadi sangat luar biasa, insya Allah ke depan jadi Bupati lah ya. Kemudian yang perlu diketahui, kan semua sudah bisa bikin YouTube kan. Mengapa yang dari Laret tidak me-YouTube-kan, susah payahnya ibu harus naik perahu, macam-macam ngajar. Kalau itu banyak, YouTube semacam itu, kira-kira akan membuat sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Ini buktinya ya, saya pernah ada seorang pastor menulis Pedagogy of the Crisis. Jadi ngajar itu nggak boleh dijel-jelan. Itu sering saya tulis di blog saya. Akhirnya saya mendapatkan honoris causa dari Brasilia, padahal melalui blog. Mengapa itu tidak? Lakukanlah. Ya, sebentar lagi saya mau ada lagi dari Amerika Latin, saya juga dapat lagi, insya Allah. Tulislah kesedihan itu dalam bentuk YouTube. Terima kasih, sukses tidak lahir kebetulan, keberuntungan semata, sukses lahir karena nawa itu yang baik. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu. Sesuatu hal yang besar tidak dimulai dari kegiatan-kegiatan yang besar. Kegiatan-kegiatan yang kecil yang kita lakukan terus-menerus dan bergandengan tangan, insya Allah itu nanti akan bisa membuat gerakan-gerakan besar dan bisa membuat tindakan-tindakan besar yang akan dilakukan oleh orang-orang yang besar. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada doa yang tidak diterima seperti yang ditanyakan tadi, cuman waktunya saja yang belum tepat. Kalaupun bukan kita yang jadi P3K dan PNS, insya Allah anak-anak dan generasi kita nanti yang akan menerima doa-doa dari kita.
Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, kita yakin bersama tanpa Bapak Ibu guru tidak akan pernah terjadi generasi-generasi hebat di negeri ini. Kami percaya keikhlasan Bapak Ibu tidak akan pernah hilang gara-gara P3K dan CPNS. Dan kita percaya tidak akan ada generasi-generasi hebat tanpa jerih payah dan keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk para narasumber, Bapak Joko Adewaluyo, Ketua PBPGRI, Bapak Dr. Dedi Nurdiawan, founder sekaligus Direktur Smart Foundation, Pak Sudarmaji, Sekretaris PGRI Provinsi Jawa Timur, Bapak Adi, Ketua PGRI Kabupaten Lamongan, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan program PGRI berikutnya akan bisa bersinergi untuk perkembangan sekaligus kemaslahatan guru-guru di Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Akhirul kalam, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau-beliau yang ada di depan dan telah melaksanakan dan mengisi acara seminar ini.